Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pada part 9, yang dikit lagi part 10 itu akan kita selesaikan untuk 30 soal. Jadi bagi kalian yang belum melihat part 1 sama part 8 itu ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita mulai ke soalnya di sini. Jadi paman memperoleh gaji 3.500.000 dan dipotong PPh sebesar 175.000. Jadi PPh-nya itu 175.000. Persentase PPh yang ditanggung paman adalah titik-titik. Nah, di sini rumus besarnya PPh ya. Besar PPh atau pajak penghasilan itu sama dengan persentase PPh dikali dengan penghasilan atau si gajinya, bisa kita bilang ya, namanya penghasilan untuk gaji. Nah, sekarang besarnya PPh itu kita udah tahu nih, besar PPh itu 175.000, maka kita tulis di sini 175.000. Nah, persentase PPh adalah X-nya per 100, karena kita belum tahu nih berapa sih besarnya PPh persentasenya gitu ya. Nah, selanjutnya penghasilannya itu adalah gajinya 3.500.000 gitu ya. Nah, ini bisa kita bagi ya, 3.500.000 dengan 100 gitu. Maka tinggal 175.000 sama dengan X dikali dengan 35.000 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya barulah, karena si X ini kita mau sendirikan dia, maka kita harus pindahkan si 35.000 ya, seperti ini, sama dengan X. Ini kita bisa bagi dia, maka tinggal 175.000 dibagi dengan 35 sama dengan X. Oke, 175 dibagi dengan 5. Ini hasilnya kayaknya hasilnya 5 deh ya. Coba kita hitung. Kalau sini 5, di sini 2, 15, 17. Oke, maka hasilnya adalah 5 ya. Jadi 175 dibagi dengan 35 itu hasilnya 5. Nah, yang 5% apa? Jawabannya adalah option D. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi ke PPN gitu ya, tapi di sini ada diskon juga gitu ya. Wah, ini gabungan gitu. Jadi membeli sepeda motor seharga 14 juta rupiah dengan diskon 5%. Berarti kita hitung dulu harga setelah diskon ya. Jadi dia harus membayar berapa sih kalau udah di diskon 5%. Terus jika pembeli sepeda motor tersebut dikenakan PPN sebesar 7%, maka harga yang harus dibayar oleh Didi adalah, jadi kalau misalkan harga diskonnya udah dapat ya, terus dia kena PPN. Nah, berapa sih uang yang harus dibayar gitu ya? Kalau kita lihat seharusnya sih harganya lebih dari 14 juta rupiah gitu ya. Karena kan diskonnya 5%, PPN-nya 7% gitu. Nah, kalau misalkan kita udah menggunakan logika, kita sebenarnya udah tahu sebenarnya jawabannya D. Tapi gimana sih caranya gitu ya? Nah, caranya adalah seperti ini adik-adik. Kita akan menentukan harga diskon. Karena kan yang pertama adalah diskonnya dulu ya. Tentukan harga diskon. Rumusnya apa? Ya udah, rumusnya adalah harga setelah diskon ya gitu. Harga setelah diskon atau harga diskonnya gitu ya, sama dengan harga awal atau harga beli gitu ya, dikali dengan 1 dikurang dengan si diskonnya. Nah, diskonnya ini kalau misalkan kita mau rubah ke desimal, kan kalau 5/100 itu atau 5% ini kita ubah menjadi pecahan, itu jadi 0,05 ya, dari pecahan ke desimal. Maka harga belinya itu 14 juta rupiah dikali dengan 1 dikurang 0,05. Jadi si 14 juta ini dikali dengan 1 dikurang 0,05 itu kan 0,95 ya. Jadi kalau misalkan kalian kali, itu sama dengan 13.300.000 rupiah. Nah, ini harga setelah diskon. Ternyata kan si pembeli itu dikenakan lagi PPN. Waduh. Nah, PPN nih. Sekarang menentukan harga akhir setelah terkena PPN gitu ya. Setelah terkena PPN. Nah, di sini kita akan menentukan setelah harga PPN ya. Jadi harga setelah kena PPN. Harga setelah terkena PPN
terkena PPN sama dengan harga diskon ya. Ini harga setelah diskon dikali dengan 1 ditambah PPN. Nah, kenapa kok ditambah sedangkan diskon dikurang ya? Yang namanya diskon itu selalu dikurang, nggak mungkin dong diskon itu kita bayar lebih gitu kan ya. Kalau kecuali PPN itu kita harus membayar lebih, begitu juga nantinya dengan PPh gitu ya. Nah, kalau PPh juga gaji kita itu berkurang gitu. Maka harga setelah diskonnya itu 13.300.000 dikali dengan 1 ditambah persentase PPN itu kan tadi ya 7%. Nah, 7% ini 7/100. Nah, kalau 7/100 itu sama aja kayak 0,05. Kalian bisa coba ya hitung di kalkulator, itu seperti ini nantinya. Jadi 1 ditambah 0,07. Jadi sama dengan 13.300.000 rupiah dikali dengan 1,07 gitu ya. Oke, kalian kalikan nanti hasilnya adalah 14.231.000 ya. Jadi kalau kita menggunakan logika emang benar langsung aja jawabannya D. Tetapi kalau misalkan ada esai, kita harus mengikuti caranya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian tabungan atau bunga gitu ya. Jadi Pak Joko menabung uang sebesar 12 juta pada sebuah bank. Ia memperoleh bunga sebesar 8% per tahun. Besar bunga yang diterima Pak Joko selama 8 bulan adalah, nah, kalau kita lihat ya bunga gitu ya, di sini bunga sama dengan bunga hitungannya T bulan gitu ya, sama dengan besar setoran ya, besar setoran tuh sama dikali dengan persentase bunga gitu dikali dengan T bulan per 12. Nah, 12 ini maksudnya adalah nantinya dalam setahun kan 12 bulan. Makanya kenapa pakai 12 gitu ya. Jadi 12 ini udah tetap. Sekarang karena misalkan dia bunga T bulannya itu T-nya aja 8 bulan ya, maka seperti ini. Sama dengan besar setoran 12 juta rupiah dikali dengan persentase bunga 8%. T-nya tadi kita udah rubah menjadi 8, maka di sini 8/12 ya. Oke. Sama dengan ini kita bagi dulu yang bisa kita bagi. Misalkan si 12 dengan 12. Itu kan nanti hasilnya 1, di sini 1. Cuman kalau 8 dibagi 1 kita langsung tulis aja 8. Untuk yang 1 ini karena dia ada nolnya ya, jangan lupa jadi 1 juta gitu. 1 juta. Nah, 8% itu kan 8/100. Dikali dengan 8/1, atau kalau kalian mau udah tahu langsung aja tulis 8 gitu. Jadi 1 juta ini juga masih bisa kita coret dengan 0 seperti ini, nolnya 2 ya. Jadi tinggal 10.000 di sini dikali dengan 8/1 dikali dengan 8. Nah, 8/1 itu kan 8 ya. Sama dengan 10.000 dikali dengan 8 dikali 8 gitu. Oke. Sama dengan di sini kita hitung ya. Apakah ada kesalahan? Oke, tidak ada ya. Jadi 8 kali 8 sini 10.000 dikali dengan 64 ya. Oke, jadi sama dengan 64, nolnya ada 4. Jadi kita tahu ya bunga yang didapatkan selama 8 bulan itu adalah 640.000. Seperti itu. Oke. Gampang ya adik-adik. Nah, sekian pembahasan part 9 ini. Untuk part 10 dan video terakhir dari persiapan PTS ada pada video berikutnya. Oke. Apabila kesalahan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.